Oke, shalom saudara sekalian. Senang sekali hari ini bisa berkhotbah di sini ya. Kalau saudara saya agak serak-serak dikit, ini karena minggu ini banyak kegiatan ya. Jadi hari ini adalah khotbah ketiga saya dari kemarin, terusnya tadi pagi dan sekarang yang satu ini lagi. Ya tapi ya senang sekali ya bisa di sini. Oke, jadi kita sudah berbincang, kita mungkin akan mengubah sedikit aturan schedule-nya kita. Biasanya kita kan kalau minggu pertama dan minggu ketiga itu ada khotbah ya. Jadi minggu kedua, keempat itu baru fellowship. Ya, tapi sepertinya minggu kedua dan keempat itu lebih banyak orang. Ya, seperti hari ini lebih banyak orang ya daripada minggu lalu. Karena itu kita akan ubah khotbahnya itu minggu kedua dan keempat. Jadi perjamuan kudus kita akan di minggu kedua ya. Jadi tolong sebarilah, kasih tahu teman-teman ya, supaya bisa datang minggu kedua dan keempat supaya kita bisa mendengar khotbah juga. Oke, jadi ya mungkin sebelum kita mulai mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Allah Bapa kami sungguh berterima kasih untuk pagi hari ini di mana kami bisa mendengar Tuhan firman-Mu, dan benar Tuhan firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami Tuhan. Karena itu kami berdoa supaya pada hari ini kami bukan saja bisa mendengar firman-Mu, tapi kita juga bisa melakukan firman yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kami. Nah, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan berserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, oke, karena ini oke lah ya, kayaknya mungkin sudah bukan tahun baru lagi, tapi mungkin masih baru. Kita akan memulai seri baru ya, untuk khotbah-khotbah kita, dan kita akan menyimak buku Yohanes. Buku Yohanes di Perjanjian apa? Perjanjian Baru. Oke, jadi kita akan menyimak buku Yohanes. Semuanya kita sudah sangat itu ya sama buku Yohanes ya. Kayaknya sudah tahu ya. Ya, tapi kita akan menyimak lagi karena menurut saya buku Yohanes banyak sekali yang kita bisa pelajari, apalagi mengenai Yesus. Oke, jadi untuk tahun ini kita akan bersama-sama menyimak buku Yohanes. Dan kita akan memulai hari ini dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Ini adalah sebenarnya salah satu Alkitab yang bisa dibilang agak susah ya untuk dimengerti ya. Kalau orang Singapura bilangnya chim ya. Tahu ya chim berarti dalam, dalam, nggak ngerti jadinya ya. Tapi kita akan menyimak ini dan mungkin ada caranya supaya kita bisa mengerti lagi. Nah, pertanyaannya yang kita mau tanya adalah siapakah Yesus itu? Kalau saya tanya, Novi, siapakah Yesus itu? Yesus itu adalah Mesias Tuhan. Oh, Mesias Tuhan. Oh, baca aja terus ya. Ya. Oh, bagus. Ya, oke. Ya, saya dulu ya, ketika saya pernah ngajar satu kelas ini, sekolah minggu, dan anak-anak itu bandel sekali karena mereka dari sekolah yang nakal. Ya, tapi sekolahnya lumayan kaya, soalnya apa mamanya kaya semua. Oh, bandel ya. Jadi mereka kalau saya ngajar itu ya nggak mau dengar semua. Jadi saya juga udah kesel, saya ngajar, terus ada satu yang nggak mau dengar sama sekali, main-main. Terus saya udah kesel, saya bilang, kamu, gina, enggak, kamu nggak dengar ya? Wah, coba jawab pertanyaan saya. Jawab kalau pertanyaan saya. Nah, terus dia udah lihat saya, tahu dia bilang apa? Dia bilang, bosu, dia bilang. Sebenarnya pertanyaannya saya tidak tahu kamu nanya apa. Tapi apapun pertanyaanmu, jawabannya adalah Yesus. Dan setelah itu saya bilang, benar Yesus. Jawabannya benar. Ya, jadi banyak orang di dunia ini begini ya. Kita pikir siapakah Yesus? Kok tahu semuanya Yesus ya? Bukan hanya orang Kristen yang tahu, agama Buddha juga tahu Yesus, ya, agama Islam juga tahu Yesus, yang tidak percaya juga tahu Yesus. Tapi kita banyak bedanya ya akan pengertian kita akan Yesus. Mereka mengerti Yesus begini, kita mengerti Yesus begini ya. Dan karena itu di buku Yohanes ini, Yohanes mau
ya memberitakan kepada kita siapakah Yesus yang sebenarnya ya. Dan Yohanes itu mengambil penglihatan yang sangat besar sekali, ya, yang sangat alam semesta sekali, ya, sangat sepertinya bukan yang cetek begitu ya, yang sangat dalam sekali ya. Dan karena itu ketika kita baca ini kayaknya kita bingung juga kan Yohanes ngomong apa ya. Oke, jadi kita mungkin baca saja bersama-sama ya ayat 1 sampai 14. Kita akan ada beberapa latihan membaca Alkitab pada hari ini ya. Jadi kita bisa bersama. Oke, mari kita bersama membaca dari ayat 1. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Gimana sekarang, masih oke? Sudah pada bingung? Sudah bingung ngomong apa nih? Kayaknya cium sekali ya. Sebenarnya tahu nama saya, nama depan saya tahu? Tahu. Nama depan saya sebenarnya Irman. Irman ya. Jadi sudah dekat lah ya. Pada bulannya adalah Irman. Ya. Jadi tapi ini dengan Irman ya. Jadi ini adalah Firman. Oke? Belum, ini baru ayat 5. Mau sampai ayat 14. Oke? Jadi kita terus saja ya. Oke. Ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya darinya semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tetapi dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada diri kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya namanya. Orang-orang yang diberangkatkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan Dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Wow, gimana bisa? Oke, jadi apa? Mengenai apa ini? Oke, ada yang bisa mengerti? Mengenai dunia, mengenai alam semesta. Ya, kayaknya banyak sekali ya. Ini adalah Yohanes membicarakan mengenai Yesus. Dia mengenai Yesus. Oke? Karena itu kita akan belajar siapakah Yesus. Oke, siapakah Yesus? Ini menurut Yohanes ya. Oke, mari kita baca lagi. Oke ya. Mau baca lagi? Baca lagi, oke? Tetapi kita akan bacanya agak berbeda sekarang, oke? Kita akan baca begini. Oke? Baca lagi Yohanes 1 sampai 14. Dan ketika kamu melihat kata-kata yang di bawah, kamu ganti dengan kata Yesus. Oke? Mengerti? Oke? Ketika kamu melihat kata firman, kamu ganti dengan kata Yesus. Oke, bisa ya? Ketika kamu melihat kata dia atau ia, kamu ganti dengan kata Yesus. Oke? Dan ketika kamu melihat kata terang, kecuali ayat 4 dan 6, kamu ganti dengan kata Yesus. Oke, nah kita akan baca lagi, tenang saja. Saya akan kasih tahu ya gimana kamu bisa bilang Yesus. Pokoknya ada satu kata aja yang kamu harus balas, dan itu adalah kata Yesus. Oke, jadi saya akan membaca, kamu tidak usah membaca. Tetapi ketika kamu melihat kata-kata ini, kamu akan bilang Yesus. Oke ya, gampang ya. Oke, start ya. Oke ya, kata-katanya oke ya. Oke, mari kita mulai ya. Oke, pada mulanya adalah Yesus. Oh, jadi lebih terang ya. Pada mulanya adalah Yesus. Jadi lebih
Mengerti kan? Ya. Oke. Terus ya? Yesus Itu bersama-sama dengan Allah dan Yesus itu adalah Allah. Oh, mengerti sekarang kan? Siapakah Yesus itu? Allah. Ya. Hah? Lebih gampang ya begitu ya? Ya. Kalau orang bingung ya apa mau apa firman kan iyalah terang lah apa lagi. Ya, tapi yang dikatakan Yohanes sebenarnya ini semuanya terang dia apa semuanya itu adalah Yesus. Oke ya, kita mulai ya. Jadi ayat kedua. Yesus Mula-mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu didirikan oleh Yesus dan tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lebih mengerti lagi ya? Gampang kan? Ya, ajaib ya Yesus ya, mujizat ya. Wah Yesus benar-benar wah dahsyat sekali ya. Dalam Yesus ada hidup. Dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi terang ini kita sudah bisa. Oke, jadi Yesus itu bercahaya. Yesus itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai. Karena dia adalah terang dunia. Oke, jadi kita mulai lagi. Datangnya seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang Yesus. Ya. Jadi Yohanes datang untuk apa? memberikan kesaksian Tentang Yesus, ya. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan Yesus. Yohanes bukan Yesus. Oke, jadi banyak orang nanti. Apakah kamu yang menjadi apa? Yesus yang akan datang itu? Bukan. Yohanes bukan Yesus. Oke, tetapi dia harus memberikan kesaksian tentang Yesus. Terusnya, Yesus yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan ini yang dibilang ketika Bunda Maria itu sedang mengandung. Oke, ini yang diceritakan di sini. Kenapa dibilang sedang datang? Karena ya sedang mengandung, memang sedang datang ya. Oke, karena itu Yesus telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh Yesus. Jadi bukan Yesus tiba-tiba lahir, tapi Yesus sudah ada dari dulu ya, dan dijadikan oleh Yesus. Tetapi dunia tidak mengenal Yesus. Sebenarnya Yesus milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan Yesus tidak menerima Yesus. Itulah cerita Injil. Inilah Injil. Inilah kabar baik. Kan? Inilah siapakah Yesus itu ini. Yesus adalah Tuhan. Ya. Sampai oke, ada lagi ya terakhir ya. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. orang-orang yang diberangkatkan bukan dari darah atau daging. Oke, jadi dia bilang itu kita semuanya adalah saudara-saudari di dalam Kristus kan, bukan dari darah dan daging. Kita kan berasal dari tempat-tempat yang berbeda, tapi kita dipersatukan oleh Yesus. Oke, bukan pula secara jasmani yang dibilang oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Oke, yang ke-14 Yesus telah menjadi manusia. Inilah kabar Injil. Yesus telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan Yesus. yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Wah, ya mujizat sekali ya nasab kita. Sekarang dari gelap sudah menjadi terang. Sepertinya ada yang menyalakan lampu ya. Ketika saya membaca itu, wah langsung terang semua. Saya baru mengerti, oh inilah Yesus. Ya, ini benar-benar sesuatu yang ajaib sekali. Jadi pertanyaannya, siapakah Yesus? Oke? Dan bahasa Ibrani-nya Yesus ini adalah Yunani. Bahasa Yunani itu adalah logos. Ya, karena itu adalah firman. Logos itu adalah firman. Dan firman itu sudah berada bersama Tuhan sebelum kita diciptakan. Jadi siapakah Yesus? Kita bisa melihat ya, dari ayat 1 sampai 2. Yang pertama-tama, Yesus itu adalah abadi. Oke. Jadi Yesus itu bukan tiba-tiba diciptakan, tapi sudah berada dengan Tuhan dari buku Kejadian. Dan kalau kamu karena itu dibilang pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah, dan Yesus itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan kalau kamu membaca buku Kejadian, ya tahu
Pertanyaannya banyak orang bilang, ya Yesus nggak ada di situ, bosku ada, oke? Karena Allah Tritunggal sudah ada di buku Kejadian itu. Oke? Ketika dibilang, ketika Tuhan menciptakan alam semesta, ada di buku Kejadian, pasal 1 ayat beberapa gitu ya. Dibilang, marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan rupa kita. Sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan adalah seorang diri, kenapa dia bilang kita? Tuhan gak bisa mengeja, tidak tahu bahasa Indonesia, tidak tahu bahasa Inggris, gak mungkin dong. Tapi dibilang marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan rupa kita. Dia gak bilang marilah saya menciptakan manusia, enggak. Jadi kita itu siapa? Yesus dan Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal. Itu sudah dari buku Kejadian yang sudah ditulis beberapa ribu tahun sebelum buku ini ditulis. Ya, jadi itulah yang mujizatnya. Jadi kita harus mengetahui Yesus itu adalah abadi, Yesus itu Tuhan. Dia sudah pada mula-mulanya bersama dengan Allah. Itu sudah jelas sekali kan? Mula-mulanya. Jadi jangan ada orang bilang bahwa ya Yesus itu diperanakkan oleh Tuhan. Banyak ada yang bilang begitu ya. Jadi Yesus itu bukannya Tuhan, Yesus itu anak Tuhan, jadi tidak sekuat Tuhan. Dia mungkin kayak malaikat aja lah gitu ya. Jadi dia itu tidak abadi. Jangan ada yang bilang begitu. Kita sudah bisa melihat ya, dia pada mulanya bersama dengan Allah. Jadi yang pertama, Yesus itu abadi. Dan yang kedua, siapakah Yesus? Yesus itu adalah pencipta, bukan ciptaan. Yesus tidak diciptakan oleh Allah Bapa. Ya, memang kita memanggil Yesus sebagai anak Tuhan. Ya, karena itu adalah hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Tapi itu bukan berarti kalau Tuhan Allah Bapa punya istri, terus punya anak, itu bukan berarti itu. Ya. Bukan berarti begini ya. Jadi karena Yesus itu sudah berada dengan Allah Bapa dari mulanya, dan karena itu dia adalah pencipta, bukan ciptaan. Dia bukan diciptakan Tuhan, dia adalah seseorang yang dia adalah Tuhan. Jadi di ayat ketiga dan keempat dia bilang ini, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus dan tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, bisa dilihat itu ya. Jadi semuanya yang di sini itu diciptakan oleh Yesus, tapi di dalam buku Kejadian semua yang kita berada ini diciptakan oleh Allah. Jadi mana yang benar? Sama-sama benar. Karena Yesus adalah Allah. Ya, Yesus adalah Tuhan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Jadi di dalam Yesus itu adalah hidup. Yesus memberikan kita hidup. Yang pertama, hidup jasmani kita datang dari Tuhan Allah Bapa dan juga Yesus. Ya, tapi yang kedua bukan saja itu, kita juga dikasih hidup secara rohani. Karena di dalam kita itu ada roh Tuhan. Di dalam kita itu ada nafas Tuhan. Ya, yang dinamakan roh itu seperti ya, Yesus bernafas di dalam kita. Dan ketika Yesus bernafas di dalam kita menjadi hidup. Ya, tetapi bukan saja hidup secara jasmani, tapi kita juga mempunyai naluri Tuhan di dalam kita. Karena itu kamu tahu apa yang salah, apa yang benar. Kita tidak seperti binatang, nggak tahu yang salah, nggak tahu yang benar. Kita tahu. Kenapa? Karena kita dikasih naluri dari Tuhan. Ya, kita tahu gimana berbuat baik. Kita tahu bagaimana kita harus menyembah Tuhan. Tahu. Ya, manusia diciptakan karena kita kepengen tahu siapa sih yang menciptakan saya. Ya, itu pertanyaan paling besar. Kan? Kalau kita ada di sini berarti ada yang menciptakan dong, ya kan? Seperti bayi. Kalau ada bayi berarti ada yang melahirkan. Ada nggak bayi yang tidak dilahirkan? Nggak ada lah, kecuali Surupung. Surupung katanya dia dari batu, kan? Dari dewa, kira. Tapi Surupung itu tidak benar, tidak nyata, ya. Tapi kalau saya pasti saya ada papa mama, ya kan? Nah itu karena itu kita diciptakan, kita pasti bilang siapa yang menciptakan kita. Ya, itu dikasih Tuhan supaya kita bisa melihat, oh ada Tuhan pencipta alam semesta yang mujizat. Ya, karena itu Tuhan semua berasal dari Tuhan, dan Tuhan Yesus adalah pencipta, bukan ciptaan. Ya. Yang ketiga, siapakah Yesus? Lagi ya,
Yesus adalah Allah. Oke? Dan dibilang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Allah. Mereka itu satu. Ya, Tritunggal itu tidak bisa dibagi-bagikan. Oke? Jadi saya tidak punya waktu untuk berkhotbah mengenai Tritunggal ya. Tapi Tritunggal itu tidak bisa dibagi-bagikan. Mereka satu. Karena kita cuma menyembah satu Allah. Jangan dibilang sama orang-orang lain kalau kamu menyembah 3 Allah ya. Enggak. Kita menyembah Allah satu saja, ya. Jadi di dalam perjanjian lama kita menyembah cuma satu Allah. Ya, itulah yang kita sembah. Ya, tapi Allah itu adalah Allah Tritunggal. Oke? Jadi kita harus mengerti dan firman itu adalah Allah. Jadi siapakah Yesus? Yesus adalah Allah. Oke? Tapi bukan begini saja. Oke? Bukan. Jadi kita sudah tahu ya. Jadi Yesus itu yang pertama, Yesus itu adalah abadi. Jadi Yesus itu adalah pencipta alam semesta ya, bukan cuma pencipta Singapura, Indonesia, Lampung, ya, enggak, dia pencipta alam semesta, bukan saja Amerika, Singapura, pencipta alam semesta, oke? Dan yang ketiga, Yesus itu adalah Allah, oke? Yesus itu adalah Tuhan sendiri, oke? Nah, tetapi di dalam nats Alkitab ini bukan saja kita bisa pelajari siapakah Yesus, tapi juga apa yang Yesus telah perbuat, oke? Apa yang Yesus perbuat? Oke? Jadi di dalam ayat 9 dan ayat 14 bilang gitu. Yesus telah menjadi manusia. Itu kabar baik. Yesus telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oke? Jadi Yesus itu adalah orang yang benar-benar ada. Ya. Banyak orang bilang Yesus nggak ada yang namanya Yesus itu. Kamu tanya semua orang, mereka pasti bilang Yesus itu benar-benar ada. Tetapi yang mereka tidak bisa akui adalah apakah Yesus itu Tuhan. Jadi banyak orang bilang, oh Yesus itu cuma adalah seorang guru yang sangat baik, ya. Dia seperti seorang iman yang sangat tulus, ya. Tapi dia itu bukan Tuhan, ya. Nah itu, tapi Yesus itu benar-benar orang yang di dalam sejarah itu benar-benar ada Yesus, ya. Karena Tuhan telah menjadi manusia. Nah itulah sesuatu yang mustahil dan tetapi terjadi dan sesuatu yang mujizat dengan kita. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus mau menjadi manusia? Ya, kenapa Yesus mau menjadi manusia? Ayo, menebus dosa. Kalau begitu, Yesus datang pagi hari, sore menebus dosa, malam dia pulang lah. Kan dia Tuhan. Tuhan kan? Hah? Oh, datang setengah jam, saya ampuni kalian semua. Bye-bye. Itulah. Kenapa mau jadi manusia? Nggak usah lah jadi manusia. Kenapa mau jadi manusia? Ada lagi? Hah? Kenapa? Kenapa mau jadi manusia? Susah nggak jadi manusia? Susah? Hah? Gampang? Jadi manusia susah, enak atau gampang? Tiga-tiganya. Ya? Jadi manusia itu susah, ya, disakiti, tahan lapar, tahan haus, itulah manusia itu, kan? Tapi kenapa Yesus mau menjadi manusia? Oke? Jawaban pertanyaannya adalah satu aja. Itu karena kasih. Karena Yesus mengasihi dan Dia mau menyelamatkan kita. Oke? Jadi di dalam hati Tuhan bilang saya sayang sama kamu dan saya mengetahui segala kelemahanmu dan juga segala dosa-dosamu dan saya mau menyelamatkan kamu. Ya. Tetapi bagaimana saya bisa menyelamatkan kamu? Bagaimana saya bisa berbuat begitu? Ya. Dan satu-satunya caranya adalah untuk menjadi manusia. Jadi yang paling penting yang kita harus ingat, semua yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita itu, biarpun kadang-kadang kita tidak mengerti, kadang-kadang kita bilang, kok begini sih Tuhan, kamu mau menghukum saya ya? Oke? Semuanya Tuhan lakukan dalam hidup kamu harus ingat, itu dilakukan karena kasih. Ya. Tapi kadang-kadang memang sesuatu yang kita harus pelajari, sesuatu yang keras. Ya, seperti orang tua, anaknya nggak mau dengar, ya, gimana dong? Kita harus hukum, kita harus disiplin. Tapi nggak ada orang tua yang, wah saya senang sekali ya, ini saya bisa pukul anak saya. Nggak ada begitu. Setiap orang tua yang memukul anak itu pedih hatinya. Tetapi itu harus dilakukan karena apa? Kasih. Karena kalau kamu tidak belajar, kamu tidak bisa bertumbuh. Itulah kasihan. Nah
Dan karena Tuhan kasih, karena itu dia menjadi manusia ya. Karena Yesus mau menebus dosa-dosa, benar? Oke, sudah. Oke. Dan Tuhan tidak bisa bilang cuma, oke, semuanya kamu diampuni baik-baik. Tuhan tidak bisa bilang begitu. Ya, kenapa? Kenapa? Karena kalau Tuhan cuma begitu, orang-orang bilang, kamu Tuhan mengerti nggak dosa itu? Kamu cuma begitu aja. Mengerti nggak? Kamu pernah nggak menjadi manusia? Kamu mengerti pedih hatinya manusia nggak? Ya, jadi kamu cuma Yesus di atas saja. Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan manusia. Tuhan yang tidak mengerti manusia. Kan? Mau kamu menyembah Tuhan yang begini? Tuhan yang kamu sembah tapi saya sebenarnya tidak mengerti. Ya udah, terserah gitu. Tapi ini bukan Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang mencintai. Dan dia bilang, saya mau mengampuni dosa kamu. Dan saya mau mengampuni karena saya juga mengerti kamu. Saya mengerti ketika ada tantangan di dalam hidup saya. Saya mengerti ketika ada seperti temptation. Maksudnya kalau ada percobaan. Kalau ada cobaan di dalam kita, kan kita kadang-kadang ala Tuhan kamu tidak menerima cobaan, tapi Yesus dicobai. Ya, karena itu dia bilang, saya mau menebus dosa manusia, tetapi saya mau melakukannya karena saya mau menjadi manusia. Karena itu ketika Yesus di dalam kayu salib, kita bisa bilang, inilah Tuhan Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita. Dan inilah Tuhan yang bukan saja ngomong kosong, tetapi Tuhan yang telah melalui semua yang kita lalui, cobaan, tantangan, pedih, sakit, semuanya, tetapi dia menang atas dosa. Itulah kekuatan Yesus ya. Dan karena itu Yesus bilang dia mau dia mau menjadi manusia, karena melalui Yesus kita bisa melihat apa artinya menjadi manusia ciptaan baru. Kalau tidak kita mentok. Ya, semua orang berdosa mati, berdosa mati, berdosa mati. Tidak ada jawabannya. Tetapi Yesus bilang, ya, kalau kamu memang dicobai, itu kamu bisa memenangi pencobaan kamu. Karena kan kita tidak bisa, kalau ada dosa kita tidak bisa, kayaknya kita terpuruk gitu ya, kayaknya tidak bisa melawan dosa. Tetapi Yesus bilang kamu bisa. Nah, kalau kamu mau lihat saya, karena saya bisa, karena itu kamu bisa. Karena saya melalui pencobaan semuanya, tapi saya memenangi dosa, kamu juga bisa memenangi dosa. Dan itulah kata Yesus. Ya? Dan karena itu ketika dia mati di kayu salib, dia memberikan kita kekuatan untuk dan dia juga menyucikan kita. Ya? Jadi dia bilang, oke, mulai lagi dari nol. Oke? Jangan lihat dosa-dosa yang lalu. Mulai lagi dari nol. Oke? Dan sekarang ini agak beda. Sekarang kamu mempunyai kekuatan untuk menang. Dulu kamu gak ada kekuatan, kamu pasti kalah di dalam dosa ini. Tapi sekarang karena ada saya, karena ada anugerah dari Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan, ada Roh Kudus, kamu ada kekuatan untuk menang. Oke? Jadi kita sebagai orang Kristen itu ya, kita bukan saja manusia, kita itu adalah manusia baru. Ngerti? Ya? Kita itu bukan yang versi 1.0 gitu ya. Kita versi 2, sudah yang terbaru, udah upgrade ya. Kita iPhone yang sudah 17 misalnya. Ngerti ya? Karena kita ada ciptaan baru di dalam Tuhan. Kita bisa melalui hidup yang baru. Dan itulah kenapa. Jadi apa yang Yesus berbuat, dia menjadi manusia. Oke? Tetapi apa yang manusia berbuat? Oke? Di ayat 10 dan 11. Apakah kita bilang, wah Yesus terima kasih kamu sudah datang? Apakah itu yang kita lakukan ketika Yesus datang ke dunia ini? Apa yang kita berbuat kepada Yesus? Kita menyembahnya. Ketika Yesus datang, kamu percaya kita enggak? Ketika Yesus datang, kita menyembah. Apakah orang-orang Farisi menyembah Yesus? Apakah orang-orang yang berdosa menyembah Yesus? Apakah orang-orang Romawi itu menyembah Yesus? Enggak kan? Memusuhi, kita hina, kita ludahi, ya? Kita tarik ke kayu salib, kita akui, inilah Yesus, Tuhan Allah semesta, ya. Sebenarnya Tuhan Allah semesta, dia bisa bilang aja, waduh capek sama kamu, mati kita semua, bisa dia, tapi dia tidak, dan dia mencintai kita. Karena itu ketika dia diludahi, dipukul, dia masih mengasihi kita. Itulah Yesus. Ya. Apa yang kita berbuat? Kita salibin dia. Ya. Orang mau
kamu buang buang uangnya, ludahi dia, lempar batu. Itulah perumpamaan ya. Oke, kita sorry. Ya boleh. Oke, dan inilah yang dibilang di ayat 10 dan 11. Oke, dia bilang gitu, Yesus telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh Yesus, tapi dunia tidak mengenal Yesus. Dia bilang, siapakah kamu? Kamu bukannya anak yang tukang kayu itu, ya kan? Kamu bukannya orang-orang yang ini. Bisa kamu menyelamatkan kami? Nggak bisa dong. Ya kamu kan orang-orang yang begini aja, ya. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, dia datang kepada orang-orangnya, orang-orang Yahudi. Dan dia bilang, saya mau menyelamatkan kalian. Tetapi orang-orang kepunyaannya dan orang-orang Yahudi itu tidak menerima. Inilah kejadiannya. Ini semuanya tercantum di dalam Yohanes 1:1-14. 14 ayat, tetapi wah banyak sekali yang kita bisa pelajari ya, dari sini. Oke? Dan tapi pertanyaan adalah, manusia yang dulu berbuat begini, tapi apa yang bisa kita berbuat sekarang? Oke, yang pertama adalah, tetapi semua orang yang menerimanya. Jadi belum telat. Oke, belum telat. Karena kita masih bisa menerimanya. Oke? Dan kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah daging, bukan secara jasmani, melainkan dari Allah. Dan inilah yang dibilang di dalam Yohanes 3:16. Oke, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia, siapapun yang mau menerima Dia akan diberikan tata sebagai anak-anaknya. Ya, inilah kasih Yesus. Biarpun dia disalib, biarpun dia dibenci, tapi sama saja. Dia bilang, pokoknya kalau kamu mau menerima saya mau menerima kamu. Jadi inilah Yesus. Jadi inilah apa yang kita bisa berbuat hari ini, kita harus menerimanya. Dan saya percaya banyak yang di sini sudah menerima Yesus. Tapi mungkin ada yang belum. Mungkin ada yang di luar bilang menerima Yesus, tapi hatinya mungkin belum terbuka ke Yesus. Ya. Jadi saya mau berdoa untuk semuanya. Ya, supaya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, bahwa ada Allah yang menciptakan kalian, dan ada Allah yang mengasihi kita semua, dan ada Allah yang rela mati. Okay? Tidak banyak orang yang rela mati untuk orang lain di dunia ini. Ya. Mungkin mama rela mati untuk anak, tapi selain itu tidak ada lagi. Tapi Yesus rela mati untuk musuh-musuh. Itu tidak ada orang yang begitu, tapi Yesus itu. Karena kita bisa menerimanya di dalam hidup. Ya. Jadi kita harus memilih. Karena ini mempengaruhi kita. Ya. Jadi apakah pilihan kita semua pada hari ini? Apakah kita memilih Yesus, atau apakah kita seperti orang-orang yang menghujat Yesus pada waktu itu? Maka saya tidak mau. Karena ini tidak ada hubungannya dengan saya. Jadi saya mau menutup dengan yang begini ya. Banyak orang di dunia ini ketika mereka mendengarkan Injil, mereka bilang, oke, saya mengerti, tapi itu tidak ada hubungan dengan saya. Ya, kamu percayalah dengan Yesus kamu, saya mau percaya dengan siapapun yang saya mau percaya. Itu tidak ada hubungannya. Jadi kalau Yesus kamu begini ya nggak apa-apa, pokoknya percaya. Ya kan banyak orang yang begini. Tetapi kita harus jelas sekali bahwa kebenaran di dalam Tuhan adalah kebenaran yang mempengaruhi semua orang. Jadi bukan kalau saya tidak percaya berarti saya tidak masuk neraka, soalnya neraka cuma untuk orang Kristen. Ada yang begitu? Ada yang berpikir, oh saya nggak mau lah menjadi Kristen. Ya kalau saya menjadi Kristen berarti ada surga neraka. Kalau saya tidak menjadi Kristen tidak ada. Karena kan tidak berpengaruh. Jadi kita harus kasih tahu orang bahwa kebenaran di dalam Tuhan itu semuanya ada pengaruhnya untuk semua orang. Okay? Karena kebenaran itu mempengaruhi hidup semua orang. Okay? Di dalam dunia ini ada dua tipe kebenaran. Okay? Satu adalah kebenaran yang kita bisa bilang, oh ya itu benar, tapi itu tidak mempengaruhi saya. Okay? Ada lagi kebenaran yang, oh ya itu benar dan itu mempengaruhi saya. Okay? Injil adalah kebenaran yang mempengaruhi semua orang. Okay? Contohnya begini, contohnya ya. Kalau kamu hari ini ya tiba-tiba melihat di dalam koran gitu ya, terus saya bilang ada gempa di Jepang. Nah, itu kebenaran bukan? Benar lah, kamu masa nggak percaya? Percaya dong, oke ya. Tapi ketika kamu mendengar ada gempa di Jepang, kamu sekarang langsung
jerit-jerit, lari-lari ke bawah. Enggak kan? Enggak, karena kamu berpikir apa? Enggak mempengaruhi. Nah, banyak orang-orang di dunia luar itu berpikir Kristen itu begitu. Itulah kebenaran kamu. Kebenaran saya beda. Ya kan? Kebenaran kamu tidak mempengaruhi kebenaran saya. Ya. Tapi salah loh. Karena coba lagi ya. Coba kamu sekarang buka koran, ada gempa di Teluk Air. Oke? Atau tiba-tiba ada kebakaran, ya. Teluk Air Chinese Methodist Church on fire, kebakaran. Oke, sekarang terus kamu bisa mencium bau bakaran. Oke, sekarang gimana? Apakah kita masih duduk-duduk di sini? Atau semuanya kita dimakan mati di sini? Enggak kan? Langsung kita lari kan? Kenapa? Karena itu kebenaran yang mempengaruhi kita. Kita harus mengambil tindakan, kalau enggak kita mati. Itulah Injil. Oke, itu Injil. Kita harus bilang, kalau kamu tidak mengambil tindakan, oke, itu ada, oke, ada apanya? Pengaruhnya di dalam hidup kamu. Oke. Surga dan neraka itu benar. Oke, hidup yang berkelimpahan itu benar. Yesus datang untuk menyelamatkan semua, bukan saja untuk menyelamatkan seseorang atau sedikit. Nah, jadi kita harus mengingat itu. Jadi kita itu harus mengambil pilihan. Kita harus memilih. Kita tidak ada yang bilang, saya nggak mau memilih lah, mungkin bentar aja. Kita harus memilih karena itu adalah kebenaran yang mempengaruhi semua orang. Oke, saya mungkin menutup ini. Ini adalah dari pengarang saya suka sekali, namanya C.S. Lewis. Dan dia ini sebenarnya bahasa Inggris, tapi saya cuma baca, saya terjemahkan ya melalui internet. Saya baca ya. Jadi menurut dia bilang gitu, kalau kamu sudah dihadapi dengan berhadap dengan Yesus, kamu harus membuat pilihan. Apakah orang ini adalah putra Allah atau orang gila dan semacamnya? Bisa, kamu harus. Mungkin dia bilang, Allah ini bukan putra Allah. Anda bisa menganggapnya bodoh, Anda bisa meludahinya dan membunuhnya sebagai iblis, atau Anda bisa bersujud di kakinya dan memanggilnya Tuhan dan Allah. Jadi cuma ada dua pilihan. Tapi janganlah kita datang dengan omong kosong yang merendahkan dia sebagai guru manusia yang hebatnya. Nggak apa-apa, dia cuma ada guru aja. Tidak ada pengaruhnya dengan saya. Dia tidak memberikan pilihan itu kepada kita. Dia tidak bermaksud demikian. Jadi karena itu, ketika kita berhadap dengan Yesus, berhadap dengan Injil, kita harus memilih. Karena apa yang kita pilih ada pengaruhnya di dalam hidup kita. Ya? Dan ketika kita memberitakan Injil, beritakanlah dengan kasih. Tetapi juga berdoalah untuk mereka supaya Roh Kudus bisa kasih tahu ya, ini kebenaran bukan saja untuk saya aja, tapi untuk semua orang yang kita cintai. Ya? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami bersyukur Tuhan pada hari ini karena kita bisa menyimak dari buku Yohanes dan sungguh besar kasih kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kamu Tuhan mengutus anakmu Yesus Kristus untuk datang ke dunia. Tuhan disalibkan untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Dan kami berdoa Tuhan supaya kebenaran ini menjadi kebenaran untuk semua Tuhan. Kita berdoa Tuhan supaya kita mempunyai iman untuk memberitakan kebenaran kepada semua orang yang ada dalam kita. Saya juga mau berdoa untuk orang-orang di sini yang mungkin belum menerima Tuhan Yesus. Saya mau berdoa untuk kerja Roh Kudus di dalam hati mereka supaya Roh Kudus bisa membawa mereka ke dalam kebenaran yang sebenarnya. Kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Dan juga mungkin ada di sini yang sepertinya Kristen, tapi Kristen dalam nama, Kristen dalam KTP, tetapi tidak memiliki Tuhan kasih yang benar di dalam Tuhan Yesus. Saya berdoa Tuhan supaya Roh Kudus juga bekerja di dalam hati mereka, supaya mereka mengetahui dalam hidup ini Tuhan ada di dalam hidup mereka, dan apapun yang mereka lakukan yang di dalam Tuhan pasti akan mengasihi, Tuhan pasti akan menguatkan. Dan mereka Tuhan adalah ciptaan baru. Karena kami mau berdoa untuk semua di sini. Terima kasih Tuhan, dan saya juga mau berdoa untuk makan siang. Berkatilah makan siang yang kita terima bersama, dan juga berkatilah